serta jajaran. Yang terhormat Bapak Kaprodi Tasawuf dan Psikoterapi Bapak Gozi MPhil-I. Yang terhormat Ketua SEMA Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya Farid. Yang terhormat Ketua DEMA Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya M. Syaiful Arif. Yang terhormat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Ahmad Wildan Ubaidillah. Yang terhormat Ketua Pelaksana Webinar Spiritual Awakening Fitri Rahma, dan juga selamat bergabung kepada pemateri dan moderator yakni Habib Abdurrahman bin Husain Al-Attas dan Siti Nur Hidayati. Dengan sangat antusias sekali pada kesempatan hari ini saya Fitri Rahma yang akan memandu jalannya acara hingga selesai nanti. Baiklah teman-teman, langsung saja. Acara selanjutnya yakni acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi yang nantinya akan dipandu oleh moderator kita, Siti Nur Hidayati. Jadi Kak Siti Nur Hidayati ini adalah salah satu anggota dari Himpunan Mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Ampel Surabaya. Baik, untuk Kak Siti Nur Hidayati, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih. Baik, wah ini semangat sekali ya teman-teman ya. Dari mana aja nih teman-teman? Yang dari luar UINSA aja nggak ini? Ada Kak, ada. Waduh, ya. Alhamdulillah. Wih, UINSUSKA Riau hadir, Masya Allah. Sampai ke Riau juga ya kita. Sumatera Barat hadir Kak. UINSUSKA. Masya Allah. Mana nih yang dari Riau mana? YIN Bukit Tinggi hadir Kak. Masya Allah, Bukit Tinggi juga hadir. Medan juga hadir, wah jauh-jauh nih. Alhamdulillah. Waduh, ada yang dari Samarinda juga. Udah ada 94 orang nih, wah pasti rame banget. Semangat ya teman-teman. Yang teman-teman ketahui tentang spiritual awakening itu apa coba? Ada yang tahu nggak sebelumnya? Nanti dibahas bareng-bareng sih sama Habib ya kan? Tapi coba ada nggak yang pernah tahu gitu mengenai spiritual awakening? Kebangkitan spiritual, oke. Yang lain coba apa yuk? On mic dong, nggak apa-apa kok. Kita santai aja di sini. Pemahaman penuh dari suatu situasi. Pemahaman penuh dari situasi. Oke, baik Mbak Vika. Mbak Vika dari mana Mbak Vika ini? Dari UINSA? Iya, UINSA. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Masya Allah, oke. Apakah sudah hadir Habibnya? Belum ya, baik. Baik, bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik dan berbahagia. Saya ucapkan selamat malam dan selamat datang
Selamat bergabung dalam acara webinar Spiritual Awakening pada malam hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada MC kita Fitri Rahma, yang terhormat pemateri kita yang sangat luar biasa, Habib Abdurrahman bin Husain Al-Attas, yang saya banggakan panitia webinar Spiritual Awakening, dan juga tentunya seluruh peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Senang sekali pada malam hari ini, meskipun kita masih berkumpul secara virtual dan dengan sangat antusias sekali pada kesempatan kali ini, saya Siti Nur Hidayati akan memandu jalannya diskusi hingga selesai nanti. Baik, pada sesi diskusi ini nantinya akan ada sesi pemaparan materi dari Habib, kemudian diikuti dengan sesi tanya-jawab. Baik teman-teman, mungkin dari kita merasa mengerti kita adalah siapa, kita berada di posisi mana, dan seiring dengan bertambahnya usia dan kesibukan yang sangat hebat, mungkin banyak dari kita melupakan akan terbangunnya kesadaran tentang sisi spiritualitas dalam dirinya, yang mana jika hal ini tidak diperhatikan, maka kita tidak akan menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, yaitu diri kita yang sejati. Sebaliknya, jika kita menyadari tentang sisi spiritualitas dalam diri kita akan semakin mengenali diri kita dan juga semakin lebih mudah untuk mengembangkan diri kita lebih baik lagi. Nah, dalam webinar kali ini kita akan membahas mengenai spiritual awakening bersama ahlinya, yakni Habib Abdurrahman bin Husain Al-Attas. Assalamualaikum Habib, apakah sudah hadir? Sudah hadir ya Habib, alhamdulillah. Baik, izinkan saya untuk membaca CV dari beliau agar kita semakin dekat dan lebih semakin kenal ya dengan Habib. Alhamdulillah sudah hadir. Baik, operator silahkan. Oke. Jadi Habib Abdurrahman bin Husain Al-Attas ini lahir di Kota Gresik, Jawa Timur. Pada tahun 1999, beliau lulus dari pesantren Sunniyah Salafiyah Pasuruan, asuhan Habib Taufik bin Abdul berangkat menuju Darul Mustafa Tarim, Hadramaut Yaman, untuk belajar kepada Al-Arif Billah, Al-Musnid, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid hingga 4 tahun lamanya. Setelah lulus dari Darul Mustafa Tarim pada tahun 2004, Habib Abdurrahman bin Husain Al-Attas kembali ke Indonesia menuju kota kelahiran beliau, yaitu Kota Gresik, untuk membuka dan mengajar di Majelis Maulid wa Ta'lim Al-Hidayat atas arahan dan bimbingan guru beliau, yaitu Habib Umar bin Hafid. Sebagai pengajar dan mubalik di berbagai tempat, Habib Abdurrahman juga ditunjuk sebagai pemangku masjid bin Zahab Gresik dan menjadi pembina Majelis Rasulullah Korwil Sidoarjo. Meski demikian, Habib Abdurrahman bin Husain Al-Attas masih tetap berkhidmat mengajar di Majelis Al-Hidayat hingga sekarang. Masya Allah, jadi tidak diragukan lagi ya keilmuan beliau ini. Baik, saya persilahkan Habib untuk menyampaikan materi tentang spiritual awakening. Kami persilahkan, monggo Habib. Ya, khair. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, ini judul tema yang sangat istimewa ini ya. Karena kalau kita lihat spiritual ya, adalah perjalanan hidup seseorang di di proses duniawi ini sampai dia masuk ke alam barzakh, kemudian ke alam akhirat, dan nanti sampai di hari kekal di surga, atau malah sebaliknya di tempat di neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Pentingnya kita harus memahami, itu poin yang pertama ya, memahami tentang kesadaran spiritual kita. Yang pertama yang ingin saya bahas sedikit tentang mengenai spiritual tadi itu secara bahasa. Secara bahasa. Kalau menurut bahasa Lughatul Arabiyah ya, menurut bahasa Arab, spiritual itu diambil dari kalimat ruhi ya, jiwa. Ya, ruhi dalam Lughatul Arabiyah itu ada mempunyai beberapa makna ya, termasuk kalau diambil dari ilmu nahwunya itu berarti roha ya ruhu, pergi ya, atau
rauhah, ketenangan. Jadi banyak makna. Tapi intinya kalau kita lihat dari sisi bahasa spiritual itu adalah rauhaniyah, yaitu yang bisa diartikan dalam bahasa Indonesia adalah jiwa. Ya, kita tahu bahwasanya manusia, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, inni khaliqun basaran min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Ketika Allah taala aku menciptakan, kata Allah taala aku menciptakan manusia terbuat daripada tanah. Kita, struktur kita ini dari tanah, kulit, daging semuanya, tulang, unsur ulahnya, unsur pertamanya itu dari tanah. Paham? Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, ketika sudah terbentuk jasad manusia tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala titipkan satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernisbat kepada zatnya, yaitu ruhi. Ruhku bernisbat kepada zatnya, ruh, ya, di dalam jasad manusia tersebut, yang kita sekarang mengartikan dengan bahasa sekarang yaitu spiritualnya tadi itu. Faq'u lahu sajid. Fa idza nafakhtu fihi wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Jadi manusia itu di antara dua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah taala ciptakan yang pertama sisi malaikat. Malaikat tidak ada jasad. Laisa bijismin. Ya, kalau kita mempelajari dari ilmu tauhid, di situ disebutkan bahwa unsur malaikat itu nuraniyah, cahaya. Nuraniyah, cahaya. La yaqul wala yashrab, la yakulun wala yashrabun wala yanamun wala yatazawwajun. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak tidur, ya, karena mereka diciptakan dari jenis cahaya, yang mana kita tahu cahaya, ya, makanya jangan kita terkejut ketika ada hadis yang mengatakan duduk. Misal contoh ini satu hadis yang menyebutkan tentang kehadiran malaikat yang sampai ribu-ribuan, jelas tidak akan menyesakkan tempat, ya, karena mereka tidak dengan bijismin, tidak dengan jasad atau jisim tadi itu. Nah, kemudian Allah Ta'ala juga ciptakan satu jenis makhluk, ya, yaitu yang hanya jisim saja atau badan saja, ya, yaitu dari kelompok hayawan. Adapun manusia, kita itu di antara malaikat dan hayawan. Nah, paham ya? Di antara malaikat dan hayawan. Manusia di tengah-tengah, ya. Makanya tapi penciptaan manusia itu penciptaan yang sangat sempurna. Penciptaan manusia itu yang sangat sempurna. Pertama kalau dilihat dari sisi badan manusia paling sempurna. Penataan mata, penataan tangan, penataan semuanya, postur tubuh dan segala macam yang ada di dalam jasad kita, di dalam badan kita, sesuatu yang sempurna. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, walaqad karamna bani Adam, dan kami telah sempurnakan ciptaan manusia tadi itu. Secara dohir manusia tercipta lebih sempurna daripada ciptaan yang lainnya. Manusia secara dohir termasuk dalam kelompok hayawanun natik. Apa hayawanun natik? Kalau bisa kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, binatang yang berbicara bahasanya, hayawanun natik. Dari mana kesempurnaan manusia tadi itu? Kebaikan dan kesempurnaan manusia itu sumbernya adalah dari spiritualnya dia sendiri, yaitu ruhaniyahnya dia itu sendiri. Malaikat ada di atasnya manusia. Makanya ketika seseorang manusia bisa menemukan titik spiritualnya, dia mulai melangkah dari titik spiritualnya tadi itu,
ya, dia bisa sempurnakan titik spiritualnya tadi itu, maka dia akan akan mendekat ke alamul malaikah, alam daripada malaikat. Maka banyak sekali hadis yang menerangkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab-kitab hadis yang lainnya, bahwasanya malaikat itu agak heran ngelihat manusia, ya, ngelihat manusia bisa melewati proses hawa nafsunya dia, melawan hawa nafsunya dia bisa menemukan titik spiritualnya dia segala macam sampai dia di posisi yang dekat dengan malaikat. Tapi begitu juga sebaliknya, ya, begitu juga sebaliknya. Ketika manusia lalai dengan spiritualnya dia cuman hanya ribut, dia cuman hanya fokus dengan secara zahirnya saja, badan. Ada yang fokus dengan penampilan badannya saja. Ada yang fokus dengan materi saja. Ada yang fokus dengan urusan-urusan duniawi. Zahir, sesuatu yang zahir. Dia enggak urus dia spiritualnya dia. Paham ya? Dia enggak cari dia titik temu spiritualnya dia tadi itu. Hasilnya apa? Kal hayawan. Dia akan sama seperti binatang. Paham? Derajatnya turun ke bawah. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, balhum adal. Manusia ketika sudah melampaui batas, tidak menemukan titik spiritualnya, dia seperti apa, dia harus seperti apa, dan bagaimana hatinya seperti apa, ruhaniahnya seperti apa, jiwanya dia seperti apa, dia tidak temukan. Jadi memang ada kendala sinyal ya dari Habib. Mohon bersabar ya teman-teman, ditunggu dulu Habibnya, lagi benerin mereka timnya. Alhamdulillah. Wah, ini teman-teman nama-namanya keren-keren ya ini. Jauh-jauh lagi teman-teman, Masya Allah antusiasnya ini. Terima kasih ya. Kak, tidak apa-apa. Oke, santai ya, nggak apa-apa. Sambil selonjoran, minum-minum juga nggak apa-apa. Ngobrol santai aja. Siap-siap. Oke. Baik, terima kasih ya teman-teman udah antusias ikut webinar kita. Ini teman-teman yang dari jauh-jauh nih, dari IAIN Bukit Tinggi hadir. Wah, ini Artian. Coba Artian dapat dari mana nih infonya kalau di UINSA ada webinar Spiritual Awakening nih? Mana nih Artian? Mana yang jauh-jauh juga ya? Ini Ahmad Muhajirin. Kota Batik itu mana ya Kota Batik? Ada yang tahu nggak Kota Batik itu mana? Pekalongan, Kak. Oh, Pekalongan. Baru tahu ya. Iya ya, Pekalongan. Yang dari Sulawesi nih. Siapa ini yang dari Sulawesi? Masya Allah. Pekanbaru, Riau. Wah, Tasya Insira. Coba mana nih Tasya? Mbak Tasya mana nih? Silahkan biar kenal dong, nggak apa-apa ya. Pekanbaru Riau. Banyak ya yang dari Riau ini teman-teman. Iya, Kak. Dapat dari mana nih infonya? Dari teman yang ada di Winsa, Kak. Dari teman UINSA. Oh, ada temennya yang di UINSA ya dari Riau. Masya Allah. Di sini ada yang pertama kali ikut webinar nggak? Ada yang pertama kali. Apa udah ikut berkali-kali, udah sering ikut webinar? Udah sering, Kak. Alhamdulillah. Waduh, udah sering ya. Iya, paling gara-gara online ini juga. Jadi semangat ikut webinar. Di sini ada yang maba. Semester berapa? Semester 1 ya? Ada nggak yang semester 1? Ada, Kak. Kak, semester 1. Banyak, Kak. Waduh, alhamdulillah. Hadir. Oke, semangat ya semester 1. Iya, Kak. Aduh, semangat-semangat nih. Masih semester 1 tapi udah semangat ikut-ikut cari ilmu selain dari mata kuliah yang ada nih, Masya Allah. Alhamdulillah ini Habib udah mulai connect ya. Teman-teman silahkan disimak ya. Materi dari Habib.
Mungkin tadi ada kendala sinyal dikit, tapi alhamdulillah sekarang udah connect. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Habib silahkan. Ya, bisa dilanjut? Iya Habib, monggo silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah saya tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang spiritual dalam bahasa Lughatul Arabiyah, yaitu yang berkaitan dengan rohaniyah atau bisa diambil dari kalimat ruh, yang mana Allah Subhanahu wa taala menitipkan sesuatu di dalam tubuh kita, di dalam jasad kita, yang tujuannya kita hidup di dunia bukan hanya sekedar untuk menjaga jasad. Jasad ini hanya bahasa bisa kita pakai matiyah, yaitu peralatan atau tempat untuk Allah Ta'ala taruh roh tadi itu, yang hasilnya kita bisa perbaiki jiwa kita semuanya untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik ke depannya. Maksudnya ciptaan di dunia ini bukan puncak ujung daripada kehidupan. Setelah ini masih banyak kehidupan lagi dan kehidupan lagi, sampai puncaknya adalah nanti di surga Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sudah dituliskan oleh Allah taala untuk selamat di dunia di akhirat nanti. Dan disitulah nanti yang namanya kekal abadal abidin. Ya, mungkin ini sedikit mengenai tentang poin pertama, yaitu apa sih kesadaran spiritual tadi itu ya. Nah, jadi kesadaran spiritual itu adalah bagaimana sadarnya kita tentang apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan apa itu ruh spiritual tadi itu, kalau dalam Lughatul Arabiyah itu ruh, rohaniyah itu apa? Itu jiwa kita itu apa, seperti apa dan bagaimana. Untuk bisa menjadi, dan bagaimana kita bisa menemukan titik daripada spiritual kita tadi itu. Nah, untuk menemukan titik daripada spiritual tadi itu sebenarnya semua kembali daripada hidayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah taala sebagaimana yang dianjurkan di dalam syariat kita di madhab Imam Syafi'i, salat subuh kita selalu membaca qunut, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikan kami petunjuk sebagaimana Engkau memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Kau berikan petunjuk. Al-hidayah, ya ini tadi titik dari mana dimulai kita menemukan spiritual kita tadi itu. Spiritual kita, kesadaran kita diciptakan untuk apa, seperti apa, dan bagaimana. Insya Allah ini sedikit daripada pemahaman poin daripada yang pertama ya. Atau dilanjut langsung? Iya Habib, tidak apa-apa. Ya. Saya lanjutkan langsung untuk poin yang kedua. Poin yang kedua ini itu yang cobaan atau problematika ya yang akan dihadapi kita dalam membangun spiritual kita. Oh, jelas. Semua itu pasti ada cobaannya. Ya, semua itu ada tantangannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oh, kalau kita sering baca surat Tabarak, kita nemukan ayat tersebut ya di awal daripada surat Tabarak ya. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang baik amalnya ya. Proses untuk menemukan spiritual kita, proses untuk bisa kita menjadi lebih baik, itu semua ada cobaannya. Ya, banyak para sahabat, kita ambil contoh daripada para sahabat, orang-orang yang langsung bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cobaan mereka pun juga berat. Apa yang mereka hadapi pun juga berat. Sebenarnya dibanding dengan apa yang kita hadapi dalam proses kita untuk mencari jati diri kita, untuk bisa siapa sih diri kita, manusia itu diciptakan untuk apa sih, harusnya kita itu berbuat seperti apa dan bagaimana yang menurut yang sudah yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobaan yang kita hadapi sebenarnya nggak sebanding dengan mereka, orang-orang para sahabat radhiyallahu taala anhum. Banyak di antara mereka harus jauh dengan keluarga mereka. Ya, banyak di antara mereka harus pisah dengan anak istri mereka. Bahkan mereka harus
Seperti satu contoh, mereka sebagian di antara mereka harus menemukan menghadapi siksaan. Ada salah satu sahabat, sedikit kita bercerita ya agar kita faham ya. Sahabat yang bernama Khabbab ibn al-Arat. Khabbab ibn al-Arat ini budak yang diperjualbelikan saat itu. Dia termasuk sahabat yang sebelum dia menjadi sahabat, sebelum dia kenal sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia budak dimiliki oleh salah satu penduduk orang kafir Quraisy, orang kota Makkah. Dia diajari bikin pedang sampai dia menjadi ahli yang dalam bikin pedang, dia termasuk ahlinya, sukses. Suatu hari dia dengar nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, paham ya? Dia dengar nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia dengar akhlaknya Rasulullah, dia dengar seperti apa itu Nabi Muhammad. Dia melihat wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah dia menemukan titik spiritualnya, kesadarannya tentang apa itu kehidupan, untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hasilnya dia langsung mengikuti, berbaiat kepada Nabi Muhammad. Dia ucapkan syahadatain, masuk. Saat itu umurnya 18 tahun. Risiko yang dihadapi besar. Tidak sama seperti kita. Kita ketika memperbaiki diri kita ya, untuk menjadi lebih baik, paling yang kita hadapi siapa? Cemooh, bulian dari teman. Tidak ada yang bilang kita sok alim, ada yang bilang kita sok ini, mau jadi ini, oh sudah berubah ini, sudah mau ini, macam-macam lah bulian. Sekedar bulian. Ucapan mereka nggak ngurangin kita, nggak nambahin kita. Cacian mereka nggak ngurangin kita, nggak nambahin kita. Dan kita diamkan saja, dengan sendirinya akan hilang. Ya kalau kita bandingkan dengan cobaan yang dihadapi oleh para sahabat, nggak ada artinya kita. Mereka umur 18 tahun itu Khabbab ibn al-Arat. Apa yang dia dapatkan? Ya, siksaan. Dipukul, disiksa. Sampai datang pemuda-pemuda dari kelompok tuannya. Tadi itu langsung datang ke tempat kerjanya dia dan dikatakan, ya Khabbab, sobauta. Ya. Soba itu kalau dalam lughatul Arabiyah ya, soba maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia kamu keluar dari agama kamu keluar dari kalau bahasa sekarang kamu murtad lah bahasanya. Memang kalau murtad ini kan kita pakai orang yang keluar dari Islam ya. Kamu keluar dari agama kamu, naam, iya. Berani dia mengatakan seperti itu. Iya, aku mengikuti ajaran Muhammad. Iya, dan aku mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di puncaknya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardha, Khabbab ditanya oleh Sayyidina Umar, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu hadapi? Dia langsung spontan, nggak pakai ngomong, cuman dia buka bajunya, dia lihat punggungnya, habis kulit sama tulang di punggungnya. Galah, apa yang kamu hadapi? Ditaruh barapi di atas punggung saya. Dan barapi tadi itu tidak mati kecuali dengan gajih yang ada di tubuh saya. Baru mati. Bertahan dia, bertahan. Masih tetap mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu contohnya. Ya, semua orang pasti ada cobaannya. Cuman kan kadang ada yang sebenarnya bukan cobaan tapi kita anggap cobaan, itu saja permasalahannya. Banyak di antara kita yang sebenarnya nggak ada cobaannya, malah dapat fasilitas enak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang seperti kita di zaman sekarang ini banyak kemudahan. Kita cari guru mudah, kita cari majelis mudah, kita cari ilmu mudah. Paham? Ya mungkin kalau bisa kita bilang bukan batu ya yang menghadang kita, mungkin kerikil atau bahkan mungkin hanya kerikil kecil mungkin. Ya, untuk proses kita untuk bisa mencari jati diri kita, untuk kita mencari spiritual kita. Paham ya? Ada lagi juga satu sahabat yang terkenal dengan kayanya, ketika dia mau berangkat hijrah dia dihadang. Dia ketemu sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menganut Islam, dia sembunyikan Islamnya dia. Kemudian dengar Rasul SAW berangkat hijrah, dia langsung dihadang.
Kata sahabat tersebut, Suhaib Rumi, terkenal. Kalau kalian menghadang saya akan lepaskan panah saya, pedang saya. Tapi kalau tujuan kalian hanya untuk harta saya, ambil harta saya semuanya. Ambil harta saya semuanya. Dia tinggalkan semuanya itu. Dilepaskan semuanya. Sampai datang ke kota Madinah, Rasulullah SAW tahu. Spontan Rasul mengatakan, Robihal bay. Jual beli yang beruntung, jual beli yang beruntung. Jadi kalau kita fahami problem, permasalahan, apalagi orang untuk menjadi lebih baik dalam spiritualnya, dalam jiwanya, dalam rohaniahnya, dalam ruhnya, dalam hatinya, untuk bisa menjadi lebih baik, nggak mungkinlah nggak ada cobaannya. Karena di dunia semua yang akan kita lakukan itu pasti ada cobaannya. Tujuannya cuma hanya satu. Paham? Tujuannya cuma hanya satu. Cobaan yang kita hadapi ketika kita membangun spiritual kita, ketika kita membangun jati diri kita menjadi lebih baik sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Tujuan cuma satu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, jiwa yang bersih, spiritual yang baik, rohaniah, ruh yang indah. Illa man atallaha biqalbin. Kalau nggak ada cobaannya nggak bisa. Kita cari emas saja. Ya, contoh ini kita cari emas. Ada emas itu nggak mungkin orang asal comot saja dari tanah. Kalau batu kita bisa langsung comot ambil dari, nggak ada cobaannya, tapi nggak ada harganya batu. Ketika kepingin mendapat sesuatu yang berharga, proses yang harus kita alami. Bahkan emas itu tidak bisa menjadi emas yang kita kenal harganya bagus, ya, menjadi keindahan yang sesuatu yang mahal. Harus lewat apa? Api dibakar. Setelah diayak, setelah dipisahkan dari tanah, dipisahkan dari lumpur, dipisahkan dari batu sampai ketemu emas, dikumpulkan jadi satu, dibakar, dibentuk ini, dipukul sampai ketika proses itu sudah semua dilewati oleh seseorang, maka dia akan ditaruh di satu tempat yang mahal dengan harga yang mahal, dan yang memiliki emas adalah orang-orang yang mahal. Sama juga jiwa kita, spiritual kita ketika kita mulai membangun spiritual kita, rohaniahnya kita, ya kan? Jiwa kita mulai kita membangun, mulai kita lawan hawa nafsu kita. Pertama yang kita hadapi cemoohan orang, bulian, belum nanti keluarga, belum nanti saudara, belum nanti teman, belum nanti ekonomi. Terus kita papah terus sampai akan menjadi satu rohaniah, jiwa yang sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mempunyai tumakninatul qalb, hati yang tenang, hati yang salam, ya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap nanti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati jiwa yang tenang, ya. Jiwa sebagaimana disebutkan dalam Al-Farji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan kamu dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Para sahabat pun juga sama. Bahkan ada salah satu sahabat itu sebelum dari salah satu negara, dia kalau dari negara mana, Romawi. Itu dia bapaknya itu kalau nggak salah penganut agama di sana. Dia Oke, untuk menunggu waktu Habib bisa gabung lagi, kita boleh nih ngobrol-ngobrol. Oke, jadi untuk Kak Aya sendiri, ini kan pertama kalinya Kak Aya berpengalaman jadi moderator. Nah, gimana sih Kak perasaannya pertama kali jadi moderator online? Yang pasti seneng ya, karena kan emang kesempatan untuk pembelajaran gitu, dan juga interaksi buat pemateri juga gitu, dan interaksi buat teman-teman juga gitu.
Kalau menurut Kak Aya, spiritual awakening itu apa sih Kak Aya? Kalau aku sendiri sih menurutku itu tentang bagaimana kita sadar gitu. Sadar tentang sisi spiritualitas. Maksudnya itu selain sisi ketuhanan, jadi yang tidak tampak gitu. Seperti itu. Jadi seperti kayak pengembangan diri ataupun ya seperti berhubungan dengan jiwa gitulah. Dengan roh itu seperti apa gitu. Kalau Kak Fitri sendiri gimana dong? Kalau spiritual awakening itu posisi di mana kita itu tiba-tiba sadar atas proses atau kenaikan spiritual kita yang tiba-tiba kita tuh jadi memahami, oh ternyata Tuhan itu hebat sekali ya. Di posisi ini karena Tuhan. Nah, makanya kayak ketika spiritual kita meningkat, kita langsung punya pikiran tuh, gimana caranya kita biar bisa taat untuk selalu beribadah. Benar banget, iya. Nah, kalau teman-teman sendiri udah pernah dengar tentang spiritual awakening? Ada yang pernah dengar nggak? Siapa nih yang mau speak up? Ada yang pernah udah bahas tentang spiritual awakening? Atau mungkin pertama kali ini aja dengar tentang spiritual awakening? Pertama kali, Kak. Oh, pertama kali. Berarti keren banget ya. Kita nanti bisa belajar sesuatu hal yang baru dari seminar online. Nanti dari sini kalian bisa tuh jelasin ke teman-teman. Kemarin aku webinar online nih. Ceritanya, temanya tentang spiritual awakening. Jadi spiritual awakening itu gini-gini. Jadi kalian juga nggak hanya dapat ilmunya, kalian juga bisa sharing tentang ilmu yang udah kalian dapat ke teman-teman, nambah Sharing-sharing gitu ya ke teman-temannya, bagi-bagi ilmu. Biar semakin manfaat. Biasanya sih kalau aku kayak dapat kesadaran gitu emang dari materi-materi kayak kuliah gitu, dengar pengajian gitu. Kalau Kak Fitri gimana? kalau aku Itu juga enggak? Kalau aku sendiri lebih ke ketika aku mendapatkan suatu pengalaman yang itu belum pernah aku dapat, tiba-tiba aku sadar, oh ternyata ini ya Allah tuh punya rencana gitu loh. Dapat intuisi ya. Allah netapin sesuatu pasti ada alasan gitu loh. Sekalipun waktu itu ketika kita mendapatkan sesuatu itu kita nggak bisa nerima. Tapi karena kita sudah terbiasa, jadi kayak kita merenung. Nah, di proses merenung ini, tanpa kita sadar, itu juga bisa meningkatkan spiritualnya kita gitu. Tanpa kita sadar, rasa spiritual kita itu tergugah, bangkit gitu loh. Benar banget. Karena ketika itu kan kita juga jadi lebih mengingat kebesaran Tuhan gitu kan. Benar. Yang awalnya dari nggak terima sama situasi, akhirnya merenung, kemudian menemukan hikmahnya gitu ya. Benar banget Kak Aya. Kalau dari jurnal atau artikel yang aku baca, emang spiritual awakening itu bisa digambarkan dengan hidayah atau hikmah gitu. Hidayah. Kita dapat hikmah atau hidayah, pasti kan kita juga mikir gitu. Gimana sih biar aku tuh bisa bersyukur ketika mendapatkan sesuatu apapun itu gitu kan. Terus ketika itu kadang kita itu pernah nggak sih teman-teman di sini tuh ketika dapat masalah terus inget gitu, aku selama ini jauh ya dari Allah gitu. Ada yang kayak gitu nggak sih? Ada nggak yang ngerasa gitu? Umingan Rata-rata. Coba Nina, Nurus Alif. Pernah ya? Silahkan. Iya Kak, pernah. Terus ketika itu juga kayak, iya ya, aku jauh ya dari Allah. Terus kayaknya aku harus memperbaiki bagaimana cara ibadahku deh. Gimana caraku berdoa deh. Gimana caraku bersyukur deh. Nah, dari situ, itu sudah bisa dikatakan sebagai spiritual awakening. Kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritual itu juga bisa kita bangun atau datang dan sendirinya, gitu. Kalau yang datang sendirinya biasanya kita dikasih cobaan dulu tuh. Dari dikasih cobaan kita dapat hikmahnya. Apa itu yang bisa kita ambil terus kita bisa sadar. Oh iya,
aku harus melakukan ini untuk lebih baik ke Tuhanku. Gitu. Iya. Yang bandel yang harus dihilangkan tuh rasa nggak nerima gitu sih, kadang bandel nggak hilang-hilang gitu. Kok kayak gini sih situasinya gitu. Kalau ngomong soal spiritual awakening itu emang biasanya datang dan pergi, guys. Karena emang iman manusia ya nggak selamanya naik, kadang naik turun. Nah itu Naik turun. memang datang dan pergi. Kadang kalau kita ngerasa butuh banget nih, pasti meningkat banget. Itu yang atas motivasi diri sendiri. Kita ngerasa kalau kita butuh, misal kayak kita mau lagi ada ujian gitu kan. Gimana caranya kita biar lolos? Ya berdoa, beribadah, kita selalu tepat waktu, semuanya selalu tepat waktu. Tiba-tiba ketika kita sudah lolos nih, atau ujiannya udah sesuai ekspektasi, langsung tuh turun lagi ibadahnya. Nanti aja deh molor lah. Udah dapat soalnya. Soalnya benar banget. Nah, nanti mungkin kita juga belajar sama Habib gimana sih biar spiritual kita itu bisa konsisten gitu loh. Konsisten, iya. Untuk meraih memang lebih mudah, tapi untuk mempertahankan penuh perjuangan. Makanya kita tuh nggak berhentilah buat terus belajar. Iya, bener banget. Ngomong-ngomong, iya. Ya, terus-terusan bagus, tapi sebenarnya kita berusaha gimana caranya gitu. Bener banget. Ngomong-ngomong dari yang disampaikan Habib tadi kan sempat cerita gitu, bagaimana cobaan para sahabat gitu ya. Termasuk kita sendiri itu sering bandel ya, kita sering dikit-dikit, waduh dapat cobaan kayak gini. Padahal para sahabat itu luar biasa loh untuk meraih titik spiritualitas mereka gitu, sampai menjemput keimanan mereka itu luar biasa dibandingin kita-kita gitu ya. Tapi kalau sahabat sama kayak di sebelahin sama kitanya mah nggak ada apa-apanya banget. Nggak ada apa-apanya. Banget. Bener banget. Dari webinar-webinar seperti ini diharapkan kita itu bisa mengambil sesuatu, entah ilmu, pelajaran atau apapun itu. Itu juga cara kita untuk berusaha. Jadi sekalipun kita nggak tahu ya, tapi kita juga bukannya nggak mau belajar hal baru, malahan untuk belajar hal baru seperti tadi, siapa itu yang baru pertama kali dengar spiritual awakening itu keren banget. Kalau kamu benar-benar ngikuti dari awal sampai akhir ya, pasti kamu dapat banyak sekali. Dan ketika kamu bisa ngasih tahu lagi ke orang, makin luar biasa lagi kamu. Apalagi yang sudah mendengar tentang spiritual awakening, nggak semakin super keren tuh. Baik, jadi banyak banget ya benefitnya kalau mengerti tentang hal ini. Jadi selain kita bisa mengembangkan diri kita, bisa mengerti jiwa kita, bagaimana itu seperti itu, kita juga semakin taat sama Allah pastinya. Karena kan otoritasnya semuanya biar kita kembali kepada Allah itu dalam keadaan tenang, seperti yang disampaikan Habib tadi, ilaman atau Allah biqalbin salim gitu. Jadi bagaimana kita nantinya kembali kepada Allah itu dalam keadaan yang baik seperti itu. Amin. Ada nggak di sini dari teman-teman yang mau cerita tentang peristiwa atau pengalaman kebangkitan? Oh iya. Yang pernah kayak gitu nggak ngerasa virtualnya tiba-tiba naik? Boleh tuh cerita di sini. Gimana? Ayo dong, nggak apa-apa teman-teman cerita, silahkan. Barangkali ada suatu peristiwa yang berhubungan dengan spiritualitas. Spiritual. Oke. Emang kita temanya keren banget, tapi sangat disayangkan ya, karena memang kita harus cetak offline, jadinya kita terhambat sinyal atau jaringan, gangguan-gangguan seperti itu sangat biasa sekali ya. Sedih banget ya. Apalagi tapi ya nggak apa-apa. Pasti ngerasain banget tiba-tiba listrik mati atau sinyalnya nggak bisa. Iya. Jadi ini memang dari pihak Habibnya sudah sangat berusaha
Nah, tadi untuk share screen-nya juga keren banget dari Habib. Kita kayak cara gimana gitu. Apa? Ini ada pertanyaan kayak. Boleh tuh dibacain kayak. Kak, izin tanya untuk Kak Ayah sama Kak Fitri, kadang kita tuh udah sadar kalau misal kita salah dan memang harus ada perbaikan dari ibadah kita kepada Allah. Bagaimana cara kita bergerak untuk berubah lebih baik dan melawan nafsu itu yang paling sulit, Kak? Bagaimana solusinya ya, Kak? Bagaimana tuh ya, emang harus dilawan ya teman-teman yang seperti itu. Emang cobaan seperti yang disampaikan Habib tadi, cobaan dan ujian itu sudah biasa dalam hal-hal yang seperti ini, apalagi masalah ibadah ya gitu. Coba deh teman-teman kalau misalkan lagi dalam keadaan down seperti itu, coba ingat lagi kita hidup untuk apa gitu. Kalau kita sholat kan kita juga mengucapkan gini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya gitu. Coba dicermati, kita sholat, hidup kita semuanya untuk Allah kan. Yang coba diingat-ingat, kita nanti pengen ke surga atau ke neraka, kita pengen jadi orang yang ihsan, yang baik atau enggak. Coba diingat itu lagi, biar kita semangat gitu. Kan sayang banget, di dunia ini nggak lama loh teman-teman ya. Paling berapa tahun kalau sampai tua ya kita, nggak tentu kan kita sampai tua ya. Jadi benar-benar dimanfaatkan sekali waktunya. Ya sama-sama berbenah lah, kita semua di sini sama. Kita juga sebagai panitia juga sama-sama berjuang untuk diri kita sendiri gitu. Keilmuan kita diasah gitu. Ini juga lagi izin tanya Kak, bagaimana ya caranya menghilangkan bisikan dan godaan nafsu? Oh, godaan nafsu. Godaan nafsu yang kayak gimana tuh? Mungkin kalau untuk sudah hadir. Nggak susah ya kayak tergantung kitanya juga bagaimana kita itu benar banget. Apa gitu kan? Semuanya juga dari diri kita sendiri kan, balik lagi kan. Iya, harus diperangin gitu ya. Keren banget. Kalau untuk menghilangkan, memang itu juga balik lagi. Kalau kita udah tahu kalau itu bahaya, terus kita samperin tuh, itu namanya cari dosa. Cari dosa ya. Udah tahu salah malah disamperin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Habib. Ya, mohon maaf, terputus tadi. Iya, tidak apa-apa. Ya, kan kebetulan pembahasannya juga cobaan ya, jadi ini juga ada cobaannya juga tadi barusan pas ini. Banget. Langsung praktek kelihatannya ya. Jadi bisa saya lanjutkan? Iya Habib, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi perlu kita pahami bahasanya proses manusia di dunia ini pasti ada cobaannya. Nggak mungkin, dan itu sudah menjadi sunnatullah ta'ala. Apa hikmahnya? Jelas, ada hikmah yang besar. Ya, apalagi yang berkaitan dengan agama ya, apalagi yang berkaitan dengan jiwa, dengan hati kita ya. Yang spiritual kita itu pasti besar cobaannya. Kita kerja saja, sekolah saja, nuntut ilmu, belajar, sekolah, kuliah, kerja saja yang sekedar hanya untuk mencari materi duniawi saja, itu kita dapat cobaannya, ada cobaannya ya. Jadi intinya paham, pasti kita akan menghadapi itu semua, dan kita tetap harus teguh, harus kuat, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita akan dibantu dan akan turun bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kalau kita baca suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nyembah, kita taat, kita ibadah, bantuan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita. Ya. Tadi poin yang kedua sudah kita bahas. Mohon maaf karena sudah banyak cobaannya tadi itu ya. Kita masuk ke poin yang ketiga biar agak terlalu panjang kalau kita bahas terlalu mendetail nanti ya. Yang penting kita bisa memahami kesimpulannya nanti ya. Langkah yang meningkatkan apa saja yang harus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran spiritual. Itu yang paling penting. Paham ya? Bagaimana caranya? Ilmu. Belajar. Nggak mungkin nggak belajar. Paham ya? Ilmu itu penting. Tanpa ilmu manusia tidak ada artinya. Tanpa ilmu manusia nggak akan tahu statusnya dia seperti apa dan bagaimana.
Makanya sangat penting sekali yang namanya ilmu, belajar. Belajar itu tidak ada batas waktunya. Tapi juga ada beberapa poin yang perlu difahami ketika seseorang mengambil ilmu, belajar, menuntut ilmu untuk memahami, untuk meningkatkan spiritualnya. Dia itu ada satu poin yang sangat penting. Karena kalau tidak akan salah. Dia ngambil tindakannya akan salah. Yang mana dia nyangka bahwasanya tindakannya tadi itu benar, ternyata salah. Apa? Bagaimana dia mencari guru yang benar. Karena nggak mungkin orang belajar tanpa syekh, ada nggak mungkin sudah. Tanpa guru nggak mungkin. Paham? Para anbiya saja juga ada gurunya, kalau saya boleh mengatakan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh beberapa orang Yahudi tentang wa yas'alunaka 'anir ruh, disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anir ruh, ya kan? Rasul terdiam. Nabi Muhammad SAW terdiam, tidak menjawab, tidak berani menjawab. Paham? Ya, menunggu ada wahyu yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala melewati malaikat Jibril. Tidak langsung. Bahkan Rasul SAW banyak daripada cerita riwayat yang menyebutkan setiap langkahnya Rasul SAW pasti ada arahan daripada malaikat Jibril alaihissalam. Paham ya? Ketika kita masuk bulan Ramadan, kan termasuk disebutkan daripada keutamaan 10 daripada bulan Muharram, 10 akhir daripada bulan Ramadan, itu disebutkan Rasul SAW ya tadarus, ya, belajar ngaji sama malaikat Jibril alaihissalam. Ada syekh paling penting. Paham ya? Ada satu cerita sedikit ya. Ada dulu satu orang baca kitab nggak pakai guru. Mungkin bagi anak-anak thalibul ilm ya, atau kalau anak-anak pesantren itu biasanya tahunya kitab kuning ya. Nah, kitab kuning zaman dulu itu kan tulisannya, kertasnya kuning, tulisannya pun juga nggak jelas, ya kan? Kadang ada sisa tinta-tinta yang ada di kanan kirinya. Kebetulan ada hadis yang mengatakan habbatus sauda dawaun, ya kan? Jintan hitam itu obat. Ada salah satu hadis yang mengatakan seperti itu. Cuman kebetulan kan tulisannya kan habbatus sauda, harusnya di bawahnya ba itu kan titik 1. Ya, karena dia cuman hanya sekedar baca tadi itu tanpa syekh, tanpa guru, dia baca kebetulan di situ ada titik tambahan, titik daripada tinta. Ya. Bacaannya bukan habbatus sauda. Tapi apa? Hayyatus sauda. Hayya artinya beda. Apa? Ular hitam. Ular hitam adalah obat. Akhirnya dia cari itu ular hitam, dia makan. Sampai dia ketemu sama salah satu syekh. Kalau saya salah satu guru. Kalau guru, saya menemukan satu obat. Ini hadis Rasulullah SAW. Apa? Hayyatus sauda. Loh, ente dapat kitab dari mana? Loh, saya baca ini kitabnya. Ternyata salah tulis. Kata gurunya. Makanya kalau belajar sama syekh, sama guru, jadinya apa? Ini salah ini. Ini bukan habbatus sauda, ini bukan hayyatus sauda. Harusnya apa? Habbatus sauda. Maka sampai dikatakan orang yang belajar tanpa syekh, ya, fasyekhuhu syaitan, maka gurunya adalah setan nanti jadinya. Paham ya? Dan orang itu nggak bisa lepas daripada belajar. Hadir majelis ilmu, duduk di majelis ilmu. As-sahabat radhiyallahu taala anhum, para sahabat. Ya, mereka langsung datang kepada Rasulullah, tanya. Apapun, bahkan sampai dalam masalah sekecil apapun mereka tanya sama guru. Ya. Sakit perut, datang sama Rasulullah. Punya utang, datang sama Rasulullah. Punya problem rumah tangga, datang sama Rasulullah. Ya. Punya problem anak, datang sama Rasulullah. Dalam segala hal datang sama Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka tahu pentingnya guru. Tanpa guru, ya, kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW diutus sebagai apa? Kata Rasulullah SAW disebutkan dalam salah satu hadis, bu'itsu mu'alliman, aku diutus sebagai pengajar, guru. Seorang murid thalibul ilm nggak bisa lepas dari gurunya. Dan satu-satunya yang bisa membangkitkan spiritualnya dia adalah melewati gurunya. Kan para tabi'in, para ulama berguru sama gurunya bukan setahun 2 tahun.
Ya, ada satu muridnya Imam Malik berguru 20 tahun berguru. Bayangkan. Apa yang diambil daripada guru tadi itu sih sebenarnya? Yang paling penting dari guru itu kita ambil apanya sih? Ilmu nyata? Ya. Ada yang lebih penting dari ilmu yang kita ambil daripada guru. Dan itu juga yang diambil oleh para sahabat ketika mereka berguru kepada Nabi Muhammad SAW. Apa? Adab. Akhlak. Itu yang langsung mereka saksikan. Bahkan muridnya Imam Malik, dia mengatakan, aku belajar 20 tahun, 18 tahun aku belajar adab. Tata krama adab. Baik adab secara zahir maupun adab hati. 2 tahun saya pakai belajaran tentang masalah fikih, hadis, dan segala macam. Kemudian ketika Imam Malik tuafa, meninggal, Rasulullah muridnya tadi mengatakan, coba yang 20 tahun aku jadikan semuanya belajar adab. Itu yang paling penting. Dan kalau sampai salah memilih guru, bahaya. Apalagi di zaman sekarang. Ya. Pentingnya guru, ya. Dan bagaimana cara kita bisa mencari guru yang benar, karena banyak, ya, guru-guru yang kadang pintar, pandai ceramah, titelnya Masya Allah, ya, mulai dari sampai keilmuannya terkenal, tapi hatinya, paham, pemikirannya dari mana kita? Maka yang perlu kita cari daripada guru tadi itu adalah sanad gurunya. Dia belajar sama siapa? Gurunya belajar sama siapa? Guru-gurunya belajar sama siapa? Guru-gurunya belajar sama siapa? Sampai ketemu sama Rasulullah SAW. Paham ya? Para sahabat pun juga sama. Ya, mereka ngambil ilmu dari Rasulullah, kemudian diturunkan kepada siapa? Para tabiin. Para tabiin diturunkan kepada siapa? Para tabiin. Dan terus para ulama sampai sekarang ini. Karena sekarang ini Islam sudah menyebar kemana-mana dengan pemahaman-pemahaman yang kadang berbeda. Ada yang sampai memang bertentangan dan segala macam. Maka perlunya kita waspada terhadap guru yang kita belajar. Paham ya? Jangan mudah kita mendengarkan, ambil dari internet, video atau apa. Kita dengarkan ceramah seseorang. Oh ini kok cocok, ini orang kok enak pembawaannya, ini kok lugas, ini kok. Gurunya dulu dia siapa? Nah, itu yang paling penting. Ketika kita sudah menemukan satu guru yang memang benar-benar dia orang-orang soleh, hatinya benar. Karena ulama itu, ya, Allah Ta'ala mensifati ulama itu tidak dengan ilmu sekedar hafal hadis ribuan, sekedar titel, enggak. Tapi yang dicantumkan sebagai sifat ulama itu adalah khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Adalah khasyah, rasa takutnya bagaimana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya langkah untuk bisa meningkatkan spiritual kita, untuk menumbuhkan kesadaran kita, ya dari guru. Duduk di majelis taklim, kita dengarkan nasihat. Makanya nggak bisa lepas orang dari majelis taklim, itu nggak bisanya. Paham? Duduk menimbah ilmu itu wajib, hukum pasti untuk zaman sekarang. Kalau enggak, saya rasa bagaimana dia akan sadar kalau dia salah sedangkan dia nggak ada yang nasihatin. Kalau dia jauh daripada seorang ulama, dia jauh daripada seorang sosok guru, dia nggak akan sadar. Dia tidak akan sadar dan dia tidak akan tahu kalau dia salah. Makanya itu pentingnya guru. Paham ya? Dari guru kita bisa ngambil ilmu. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu nurun. Ya teman-teman, Habib mungkin sinyalnya gangguan lagi ya. Halo? Oh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Sudah menyambung lagi. Ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Kata Imam Syafi'i, ilmu nurun, ilmu itu cahaya, cahaya di dalam hati, khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang penunjang nur tadi itu ya kita belajar hadis, kita belajar fikih, kita belajar tafsir Quran, kita belajar ilmu-ilmu yang lainnya yang menunjang. Tapi intinya adalah daripada ilmu tersebut, kata Imam Syafi'i, al-khasyah, rasa takut di dalam hati kita. Paham? Ketika seorang ulama nggak ada rasa khasyah, secara zahir memang dipanggil ulama, tapi secara di mata Allah Ta'ala laisa bi'alim, bukan orang alim, bukan ulama. Jadi intinya ya, untuk bisa
menumbuhkan kesadaran spiritual kita, ya belajar. Nggak ada lagi sudah. Dengan duduk di majelis taklim, belajar, duduk dengan guru, duduk dengan syekh, ambil ilmunya dia, akan masuk ke dalam hati kita. Paham? Kalau kita mau buka pembahasan masalah ini sebenarnya sangat panjang, luas ya. Kalau kita mau bahas tentang fadilah ilmu pun juga sama. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan la ibadata illa bil ilm. Imam Ghazali, Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, la ibadata illa bil ilmi. Nggak ada ibadah kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Paham ya? Nah, ini poin yang apa namanya? Yang keempat ya. Poin yang ketiga tadi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang keempat ya. Bagaimana pengaplikasiannya hasil daripada membangun spiritual. Nah, tanda-tandanya kalau memang itu sudah tertata, hati spiritual kita, spiritual seseorang sudah tertata rapi baik, hasilnya salah satu tandanya yang paling gampang kita pahami, rahmat, punya sifat sayang terhadap semua kalangan, sifat sayang. Paham ya? Terhadap orang yang mohon maaf tidak baik, dia akan sayang. Sayang dalam arti kata bagaimana orang ini bisa menjadi lebih baik. Terhadap apapun semuanya akan muncul sifat rahmat. Karena apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau disebutkan sebagai rahmatul muhda. Rahmat adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahmatan lil alamin adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pengikutnya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang spiritualnya sudah benar, sudah sukses, apa sifatnya? Ruhama'u bainahum, saling menyayangi dan saling merahmati. Paham ya? Pengambil prakteknya dalam kehidupan kita akan sayang. Kita nggak akan mandang orang jelek. Kita nggak akan meremehkan mereka. Paham? Kita akan menjunjung tinggi martabat orang. Malah kita akan melihat diri kita yang kurang baik, mereka yang lebih baik. Itu orang-orang yang hatinya sudah sebagaimana satu cerita tentang salah satu sahabat ya. Ketika dia menganut Islam, dia ditekan sama orang kafir Quraisy sampai terakhirnya dia harus dipenggal. Dipenggal kepalanya. Tapi ya, sebelum dipenggal, sebelum dieksekusi ya sama orang kafir tadi itu, orang kafir Quraisy tadi itu, dia ditaruh satu tempat, dititipkan sama satu orang. Kemudian subhanallah ada satu anak kecil yang mendekati anak tersebut. Si ibu tadi itu, sahibul bait, pemilik rumah tadi teriak. Kenapa? Ini orang mau dieksekusi besok. Pemikiran ibu tadi itu, anak saya kalau mendekat kepada orang ini, bisa jadi dia akan balas dendam sama anak saya akan dipukul atau apa. Enggak. Tapi apa yang dia lakukan? Anak kecil tadi dipangku. Sambil ibunya teriak tadi, histeris kaget, maka sahabat tadi mengatakan, jangan takut ibu, saya nggak akan melukai anak ini. Kami tidak diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW untuk melukai siapapun. Paham ya? Bahkan ketika Rasulullah memerintahkan jihad fisabilillah, Rasulullah ngasih cara jihad perang saat itu. Kata Rasulullah apa? Jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang tua, jangan merusak tanaman. Kata Rasulullah, jangan merusak tanaman. Itu lihat. Paham ya? Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu hasil daripada apa? Spiritual yang sempurna. Rohaniah, jiwa yang sudah sempurna, yang sudah matang, ya itu hasilnya. Rahmat, sayang terhadap saudaranya, bahkan sampai ada salah satu sahabat di dalam satu peperangan itu, ya, dia ada beberapa sahabat tergeletak gitu, sudah di akhir daripada hayatnya, dia bilang sama salah satu orang, saya minta air, mak. Datang satu orang mau ngasih air, dengar sebelahnya teriak-teriak, mak, kata dia, kasihkan yang sebelah saya, barangkali dia butuh. Dia berangkat ke sebelah sana, dia mau kasih yang sebelah sana, dengar sebelahnya lagi teriak, mak, air, kasihkan sebelah sana. Sulit. Bayangkan, dalam kondisi yang seperti itu dia masih bisa
hormat terhadap saudaranya, sayang terhadap saudaranya, yang mungkin bahkan kita pun nggak pernah terbayang seperti itu. Kalau kita punya prinsip sekarang karena kejiwaan kita nggak benar masihan, spiritual kita nggak benar, hati kita nggak benar masihan, yang ada ya kenyang sendiri. Yang ada apa? Kenyang sendiri. Ya ini. Nah, ketika sudah kita spiritual kita sudah baik, menjadi baik, sempurna dan segala macam, hasilnya adalah rahmat, sayang. Tidak akan mandang saudaranya, bahkan dia pun kalau dia orang yang nggak benar pun kita tidak akan mandang dia jelek. Kita tidak akan membenci dia. Tapi malah kita akan kasihan terhadap orang-orang yang masih belum benar, masih meninggalkan sholat. Misal contoh kita ada teman yang suka meninggalkan sholat, yang nggak benar, yang masih bermaksiat. Kita akan kasihan dan kita akan minta sama Allah Ta'ala untuk mendoakan mereka agar mereka diberi hidayat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tanda saja. Ya, dan kalau itu sudah ada di dalam diri kita, ketahuilah bahwasanya hati kita, spiritual kita sudah mulai menjadi lebih baik. Paham ya? Nah, kemudian yang terakhir ya, poin yang terakhir ini mohon maaf agak kita singkat sedikit ya, adalah kesimpulannya. Nah, apa sih tujuannya kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menjadi manusia yang dengan spiritual, dengan jiwa yang baik, yang indah? Tujuannya apa? Nggak ada lain kecuali adalah kehidupan duniawi dan ukhrawi yang bahagia. Selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selama proses kita menempuh dalam kehidupan ini untuk bisa menjadi lebih baik, tujuannya adalah kita ada di dalam surga. Tapi kalau proses tadi itu tidak sempurna di dunia, belum selesai, keburu wafat dulu, karena banyak teledornya dia, banyak waktu, banyak kesempatan dia sia-siakan, ya dia harus melewati proses nantinya di neraka dulu. Kalau dia keluar dalam keadaan bahwa Islam, maka prosesnya dia nanti akan dilanjutkan di neraka. Selesai itu dia akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau di dunia dia prosesnya sempurna, selesai sebelum dia wafat, dia proses spiritualnya dia tata, hatinya dia tata, rohaniahnya, jiwanya, semuanya dia tata semuanya dengan baik sampai bisa dia mengenal apa tujuan daripada hidupnya, dia diciptakannya dia di dunia ini untuk apa, dan dia benar ambil kesempatan tersebut, dia ikuti ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum keluar dari dunia hatinya sudah menjadi golbun salim, jiwa yang selamat, jiwa yang bersih, maka setelahnya dia akan nikmat. Tapi kalau belum sempurna akan dilanjut nanti di neraka. Makanya di neraka selama dia bawa iman. Kalau dia nggak bawa iman, naudzubillah min dzalik, ya, semoga kita dijaga keimanan dan Islam kita. Kalau dia nggak bawa iman, mukhallad. Dia akan selama-lamanya di dalam neraka. Tapi kalau dia bawa iman, paham ya, dia bawa iman, maka proses yang di dunia belum sempurna tadi itu, dia keluar dari dunia masih ada sifat jelek, spiritualnya masih gak benar, hatinya masih gak beres, paham? Dilanjut nanti di neraka. Tergantung porsinya dia, kurang berapa persen dia untuk bisa menjadi golbun salim, hati yang bersih. Kenapa? Kita tahu sifat-sifat penghuni surga, ya. Apa sifatnya penghuni surga? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kita ambil daripada hati mereka itu apa? Sifat-sifat al-ghil, benci. Nggak ada di surga benci. Nggak ada di surga saling tanafus, saling berlomba-lomba untuk kenyang sendiri. Nggak ada. Nggak ada. Paham? Kenapa? Mereka sudah tuntas. Mereka sudah selesaikan di dunia. Tapi yang belum selesai nggak bisa masuk. Dituntaskan di dalam neraka. Tergantung porsinya tinggal berapa persen. Ya, kalau tinggal 1%, nggak lama dia di dalam neraka. Dapat syafaat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, keluar masuk ke dalam surga. Bahkan sampai di akhir di surga itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebelum memasukkan hambanya ke dalam surga, Allah Subhanahu Wa Taala pun juga menyelesaikan urusan-urusan para hamba. Sampai disebutkan dalam salah satu riwayat, ada satu orang kalau ya Rasul ya Rabb, dia mengatakan ya Rabb, ini orang suka mukul saya, suka menghina saya, suka merendahkan saya. Ambil hak saya untuk berdiam. Maka Allah Ta'ala membukakan pintu surga. Dia tunjukkan tuh surga, keagungannya, keindahannya, semuanya tunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata orang tersebut, liman ya Rabb, untuk siapa ini? Dan liman lahu thaman, orang yang punya maharnya.
Gal maharnya apa? Kamu maafkan saudara kamu. Kamu maafkan saudara kamu. Oh ya khalas, kalau begitu ya Rabb, afautu, aku maafkan. Kalau begitu gandeng tangan kamu masuk ke dalam surga. Kenapa? Dia nggak bisa masuk karena masih ada sangkut pautnya. Dia merasa bahwasanya saya harus ngambil hak dari kamu, dia masih ada itu sifat. Paham? Ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Kamu masuk ke dalam surga harus benar-benar bersih, dan kamu masuk ke dalam surga tidak ada rasa benci terhadap saudara kamu. Diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga benar-benar dengan spiritual yang sempurna, yang bersih, rohaniah yang bersih. Tujuannya sa'adatud dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan akhirat nggak akan bisa kita capai tanpa melewati proses di dunia, karena ini penentu kita. Ya, penentu kita kehidupan dunia ini. Jadi kalau kehidupan dunianya nggak benar, ya khalas. Paham? Kalau sampai dia keluar keluar dari dunia bawa iman Islam, prosesnya nanti spiritualnya akan lanjut ke dalam neraka. Paham? Sampai benar-benar selesai di situ, masuk ke dalam surga. Paham ya? Ini kesimpulan tujuannya. Tujuan dan kesimpulan yaitu sa'adatud dunya wal akhirah. Paham ya? Ini beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya kepingin agak panjang sedikit ya. Cuman mungkin karena ada cobaannya tadi itu ya. Sinyal-sinyal yang hilang tadi, Alhamdulillah bisa tersambung lagi. Insya Allah yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita dan semua yang mendengarkan dari live streaming ini. Monggo silahkan dilanjut. Alhamdulillah. Terima kasih Habib, luar biasa sekali materinya yang sudah disampaikan. Saya tersadarkan dengan berbagai hal, banyak hal yang sudah disadarkan Habib. Kemudian saya ingin menanyakan bahwa tadi disebutkan bahwa untuk mencapai sisi spiritualitas yang baik itu harus mencari ilmu. Kemudian perantaranya untuk mendapatkan ilmu kan mencari guru yang baik dan benar gitu. Nah. Kalau dari ciri-cirinya tadi yang sudah disebutkan yaitu menelisik sanadnya yang baik, sanad keilmuannya yang sampai ke Rasulullah. Lah selain kriteria tersebut itu apalagi Habib? Karena kan memang terkadang sulit ya untuk melihat yang seperti itu. Iya. Pertama langkah yang harus kita lakukan, pertama ya, berdoa sama Allah Ta'ala. Ya, manusia itu banyak lupa dengan doa. Kita ini banyak lupa dengan doa. Pertama itu minta, ya Rabb tunjukkan kami kepada orang-orang yang benar, yang secara ilmiah benar, secara ini benar. Karena kalau kita mau mengorek mereka pun juga ya nggak mungkin. Ini seperti apa ini orang? Kita lihat dulu sejarah kehidupannya, ya nggak mungkin. Apalagi kejelekan orang nggak akan dibuka. Kekurangan orang nggak akan, pemikiran dia seperti apa. Tapi yang paling penting pertama ya doa. Ya, kita minta sama Allah Ta'ala. Jangan habis-habisnya berdoa. Jangan bosan berdoa. Minta sama Allah Ta'ala agar ditunjukkan, ditemukan sama orang-orang yang soleh. Hati soleh, perilakunya juga soleh. Paham ya? Nah, untuk yang kedua, cara pemikirannya seperti apa? Itu yang perlu dihati-hati. Paham ya? Berpegangan dengan kelompok yang paling besar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sebagaimana disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Tapi itu pun juga ya perlu hati-hati, terutama di zaman sekarang. Ya kalau kita mau menelisik mau merinci seperti apa dan bagaimana, itu akan sulit kelihatannya. Tapi saya rasa 2 poin ini mungkin bisa kita lakukan. Itu pertama berdoa, yang kedua kita lihat dulu nasabnya, sanadnya orang ini dulu belajarnya sama siapa, gurunya siapa, dan seperti apa dan bagaimana, itu yang perlu kita lihat. Secara zahir seperti itu, dan di balik itu kita minta berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditemukan orang-orang seperti itu. Iya, ya. Memang benar Habib. Jadi harus itu yang terkadang kita lupakan ya. Kita sibuk mencari siapa guru kita tapi lupa berdoa. Naam, iya. Baik, terima kasih Habib atas jawaban dari pertanyaan saya. Baik, sebelum sesi tanya jawab saya alihkan ke peserta, saya akan membacakan aturan main sesi tanya jawab ini. Peserta yang ingin bertanya dimohon untuk raise hand ya, kemudian mengaktifkan kamera atau bisa bertanya di kolom chat, kemudian saya tunjuk.
Baik teman-teman, silahkan yang bertanya bisa on mic, bisa raise hand. Kami persilahkan. Oh, ini ada Mas Renal. Ini silahkan Mas Renal. Baik, terima kasih pada moderator yang mempersilakan. Tadi telah disebutkan oleh Habib tentang ayat faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Lalu saya ingin bertanya dengan ayat yang lainnya tentang ayat wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Ini kan Ruhul Kudus. Apa bedanya Ruhul Kudus dengan ruh yang tadi di ayat faida sawaituhu? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Iya. Lalu yang pertanyaan kedua, apa perbedaan dari ruh dengan nafas? Iya. Terima kasih. Ya. Dengan saudara siapa? Dengan saudara siapa ya? Renal. Renal, Masya Allah. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Saudara Renal ya. Dua ayat tadi itu sebenarnya beda ya. Ayat yang yang disebutkan saudara Renal, faida yang saya sebutkan tadi, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Kalimatnya ruhi. Dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ruhi ya. Kalau yang tadi itu Ruhul Kudus. Ruhul Kudus, para ulama mengartikan malaikat Jibril alaihissalam. Paham ya? Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi sebenarnya dalam lughatul Arabiyah, sebenarnya haqiqatur ruh la ya'lam, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengetahui seperti apa illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Terus pertanyaan yang kedua, apa perbedaan antara ruh dengan apa tadi? Nafas ya? Iya, nafas. Ya, dengan nafas tadi itu ya. An-nafas sama ruh sebenarnya kalau kita mentelaah dari sisi lughatul Arabiyah itu ada bedanya. Ada yang mengatakan ruh itu nafas, ada yang mengatakan beda. An-nafas itu sebenarnya seperti jiwa. Ruh ada yang mengatakan satu satu rahasia yang Allah Ta'ala taruh di dalam jasad manusia sampai dia bisa berpikir, faham, sampai dia bisa mengendalikan dirinya dia sendiri. Ada yang mengatakan seperti itu. An-nafas, ada yang mengatakan jiwanya dia, nafsunya dia. Makanya dalam nafas itu ada bagiannya, ada nafsul mutmainnah, nafsu yang tumakninah. Ya, ada nafsu yang ammarah. Macam-macam. Kalau ruh beda. Saya perbedaan sebenarnya. Tapi sebagian ulama mengatakan nafsu sama. Ya, al-haqiqah, ya hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang mengatakan seperti itu, saya ambil dari pendapat yang kedua ya. Ruh itu satu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Allah taruh di dalam diri kita, yang kita bisa mengetahui, memahami, berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Itu daripada ruh. An-nafas di situ ya, Allah Ta'ala dibagi ada nafsul mutmainnah, nafsu yang tumakninah, yang sudah melewati proses spiritualnya tadi itu. Ada nafsul ammarah bisu. Nafsul ammarah bisu itu nafsu yang masih ngajak ke kebaikan, juga terkadang mengajak ke keburukan dan macam-macamnya lagi. Banyak macamnya kalau kita mau berbicara tentang nafsul mutmainnah. Nafas tadi itu ya. Kalimat ruh sendiri itu sebenarnya banyak maknanya. Kalau mau kita buka di dalam kitab Ibnul Qayyim ya, Al-Jauzi, itu disebutkan di karang kitab Ar-Ruh, itu dia sebutkan makna daripada ruh banyak. Bahkan Imam Al-Ghazali pun juga menyebutkan banyak daripada makna daripada. Tapi haqiqatur ruh yang disebutkan di dalam ayat tadi itu, faida nafakhtu fihi faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi la ya'lam. Sebagaimana ayat yang lain ya, tidak ada yang tahu. Sebagaimana ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa
qalila. Ini ruh yang dimaksud ayat ini, mereka bertanya tentang ruh. Ruh yang dimaksud dengan ini sama seperti ayat wa nafakha idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Sama. Tapi yang disebutkan di dalam ayat mengenai Nabi Isa alaihissalam, ya, apa namanya, Ruhul Kudus, itu malaikat Jibril alaihissalam. Karena kalau kita baca surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh. Kalimatnya ruh juga sama. Paham? Tapi di situ bermakna malaikat Jibril, bukan ruh yang dimaksud dengan ayat yang di sini. Karena memang maknanya banyak dalam lughatul Arabiyyah. Seni bahasa Arab itu kalimatnya banyak sekali maknanya. Makanya orang kalau membaca kitab bahasa Arab itu nggak bisa, modal kamus saja itu nggak bisa. Modal kamus saja itu nggak bisa. Nah, jujur aja, kalimat saja, ya itu banyak loh artinya. Kalimat itu banyak artinya. Kalimat Rabbun, bukan maaf, kalimat Rabbun. Rabb itu banyak, pemilik, Tuhan, dan banyak lainnya. Insya Allah bisa difahami yang sedikit ini. Ya, silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib, sudah diterangkan panjang lebar tadi ya. Kemudian ini ada yang bertanya lagi, apakah kita boleh mencari ilmu di media sosial? Terkadang kan di media sosial banyak sekali kajian-kajian keislaman. Kemudian di situ juga ada kita diberikan ijazah-ijazah segala yang disebarkan lewat internet gitu. Bagaimana seperti itu Habib? Iya, sebenarnya internet ini kan media ya, sarana. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, sarana. Asal kita tahu yang yang kita ambil ilmunya. Ini orang siapa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau mengatakan al-ilmu dinun. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama. Maka lihatlah kamu mengambil agama ini dari siapa. Ilmu itu agama. Maka lihatlah kalian ngambil agama ini dari siapa. Paham ya? Media sosial, YouTube dan medsos, intinya lah kesimpulannya semuanya ya. Itu cuma sarana. Hanya yang perlu kita hati-hati ini orang seperti apa dan bagaimana. Untuk masalah ijazah sebenarnya yang ada di dalam media sosial itu mereka yang mengarahkan ijazah untuk mengamalkan sholawat atau semisalnya itu memang secara umum boleh-boleh saja kita mengamalkan, nggak masalah. Yang penting kita tahu orang yang ngajarkan siapa, ulama siapa, gurunya seperti apa dan apa. Jadi boleh saja kita belajar asal kita tetap kita tahu orang yang kita ambil ilmunya tadi itu. Baik Habib, terima kasih. Jadi yang penting kita mengetahui dari mana ilmu tadi, ya, harus jelas gurunya siapa. Baik, kita beralih ke penanya yang lain. Tadi ada yang sempat raise hand, Muhammad Zain kalau nggak salah, silahkan Mas Muhammad Zain. Sudah muncul, silahkan Mas. Warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadhal, silahkan, Zain. Saya mau bertanya, Habib. Bagaimana tips memberikan nasihat kepada teman kita yang seringkali berbuat maksiat? Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, ketika kita mengikuti majelis, yang di dalam majelis itu kajiannya agak sedikit melenceng kepada agama Islam, sedikit melenceng. Itu bagaimana menurut Habib? Apakah kita wajib keluar dari majelis itu atau gimana? Terima kasih. Ya khair, jazakallahu khair. Untuk nasihati teman yang perbuatannya kurang baik, selama bisa kita nasihati dengan lisan kita nasihati. Kalau tidak, kita bisa doakan. Paham ya? Banyak di antara kita terfokus dengan nasihat. Harus saya menasihati dengan lisan saya, enggak. Tapi kita lupa, kita mendoakan dia. Bahasanya doa kadang lebih tajam, lebih mengena ketimbang hanya sekedar nasihat dari lisan kita. Itu yang pertama. Ya. Untuk yang kedua, apakah ketika kita hadir di satu kajian yang mana kajian tadi itu agak melenceng, ya wajib kita jauhi. Wajib
wajib kita jauhi. Paham ya? Kalau tidak kita jauhi malah akan merusak pemikiran dan pemahaman kita. Tadi Sayyidina Umar sudah mengatakan kalau mau ngambil ilmu itu agama. Kalau mau ngambil, lihat dulu dari siapa ini. Lihat dulu dari siapa. Jangan gampang asal nerima saja, malah nanti efeknya setelah kita yakini pemahaman tersebut, sudah kita nggak bisa lepas pemahaman tadi itu, malah sulit nanti jadinya. Nah, insya Allah bisa kita pahami, ya. Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Sudah terjawab ya, Mas Muhammad Zen. Baik, kita beralih ke kolom chat. Ada yang bertanya, Muhammad Alan Al-Farisi. Yang pertama, bagaimana kaifiyah atau tips untuk mempunyai hati yang bersih dari segala sifat buruk? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana bunyi doa Nurun Nubuwah yang sanadnya sampai ke Rasul? Lalu bagaimana dengan yang ada di Majmu' Syarif yang kata seorang ustadz tidak sesuai dengan yang ada dalam hadis? Apakah sudah menangkap Habib pertanyaannya? Ya, tadi pertanyaannya tadi yang pertama tadi? Bagaimana kaifiyah atau tips untuk mempunyai hati yang bersih dari segala sifat yang buruk? Iya, begini. Sebenarnya ya itulah tujuan kita di dunia, untuk membersihkan hati kita. Ya prosesnya ya selama kita hidup kita akan harus membersihkan, dan setiap kali ada cobaan yang mancing emosi kita tahan. Yang ada cobaan yang memancing hati kita untuk berburuk sangka, kita obati cepat-cepat. Ya seperti itu. Dengan seperti itu maka akan tertata hati kita. Karena memang kita ini di dunia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan kekurangan hati yang tidak sempurna. Dengan cara itu kita ya rubah sedikit-sedikit. Sama seperti orang belajar. Orang belajar itu kan memang dia nggak tahu, tapi dia coba sedikit-sedikit sampai dia paham. Ya, sama hati juga sama. Kita dengan kotor hati kita. Ada yang punya dari lahir ada yang punya sifat hasud, ada yang punya sifat iri, ada yang punya ini, tapi dia ini. Itu dia cari, oh saya kekurangannya di sini. Dia obatin dia pelan-pelan. Ya. Nah, itu tipsnya, caranya seperti itu. Tetap garis bawahnya, bagaimana saya tahu bahwasanya hati saya kurang baik? Tetap duduk di majelis taklim dan lihat proses kehidupan kamu. Kamu akan menemukan teguran-teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala menandakan bahwasanya hati kamu kurang baik. Kamu ketemu sama teman kamu yang suka ngomong tidak enak, ketahuilah mungkin bisa jadi itu adalah teguran dari Allah Ta'ala bahwasanya kita juga sering ngomong tidak enak. Kita suka meremehkan orang, kita akan ketemu nanti tengah jalan orang yang meremehkan kita. Nah, dari situ kita bisa pahami. Paham ya? Nah, ya untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, doa yang sambung sanadnya sampai Rasulullah. Ya, banyak sekali. Paham ya? Kalau kepingin simpel, baca doa gunut. Wa mahdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawal. Itu doa yang paling sempurna. Paham ya? Itu sanadnya sampai Rasulullah. Kalau kita mau kepingin tahu satu persatu terperinci, ya kita buka kitab hadis. Dan perlu digarisbawahi ya, hadis itu kan banyak. Kadang dari ulama ini, hadis ini dia nggak dapatkan, dari ulama ini dia dapatkan. Dan seperti itu, makanya seringkali kita mendapatkan perbedaan pendapat, perbedaan dari sisi riwayat ini doa ini dikarenakan itu semua. Tapi saya rasa ulama tidak mencantumkan satu kumpulan doa kecuali mereka sudah tahu asal usul daripada doa tersebut. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasannya sebenarnya begini ya, doa itu nggak harus punya riwayat langsung sampai Rasulullah. Riwayat dari Rasulullah itu untuk menunjang kita untuk bagaimana cara kita berdoa yang benar, itu diajarkan sama Rasulullah. Ya, caranya seperti itu. Inti daripada doa itu kita merasa kita butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita pakai bahasa seharian kita. Yang orang Jawa Timur pakai bahasa Jawa Timur. Kalau dia serius doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada sebagian doa yang warid dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya,
Ada sebagian dari lisan para ulama, iya, dan semuanya boleh dibaca. Kalau yang warid, yang dari lisan ulama kita mengatakan ini dari Rasulullah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau ini dari ulama, sama saja seperti kalau ada satu orang datang sama saya, Habib saya minta tolong tuliskan doa untuk agar saya cepat ini dari. Saya tulis dengan pakai bahasa Arab, sama doa dari saya. Tergantung yang baca. Doa itu semua sama. Ya, tergantung yang baca. Kalau yang baca serius dan inti daripada doa tadi itu dia benar-benar merasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar minta sama Allah taala, diijabahi. Karena Allah taala tidak melihat lisan, bahasa, tata cara dia, enggak, tapi yang dilihat oleh Allah taala adalah hatinya dia ketika dia berdoa. Paham ya? Insya Allah paham ya? Baik Habib, alhamdulillah sudah terjawab ya Mas Alan. Baik, ini ada pertanyaan yang menarik dari Mas Farhan. Assalamualaikum Habib, mohon izin untuk bertanya bagaimana penjelasan Habib mengenai mereka yang sudah mulai menemukan jati diri spiritualnya. Apakah hal itu telah memuaskan mereka atau sebaliknya justru malah membuat mereka menjadi bingung, bahkan malah terasing dengan modernitas. Sejauh mana Sufi menjelaskan tentang hal itu semua? Seperti itu, Bid. Sebenarnya begini, menemukan jati diri atau spiritual itu tidak akan mengganggu konsep seseorang hidup. Karena itu intinya adalah hubungan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli agama, orang yang tahu-tahu berubah, kepingin langsung jadi ahli ibadah, sholat, ngaji, sampai dia dia punya pemikiran, saya nggak mau kumpul sama kamu, saya nggak ini, kamu ini, ya berarti ada kesalahan. Obat itu kalau kita minum pas dengan apa rasa sakit yang kita rasakan, sembuh. Tapi kalau kita minum obat tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan, pasti ada efek sampingnya. Ya ini efek sampingnya. Lah obat tadi itu adalah ilmu tadi itu yang saya katakan. Makanya ketika kita salah mencari ilmu, mencari guru dan mendapatkan pemahaman yang salah, jadinya seperti ini. Saya dan tadi kan sudah saya sebutkan, salah satu tandanya kalau spiritualnya dia sudah benar, itu dia akan sayang sama siapapun. Dia nggak akan benci sama siapapun. Dia akan sayang sama orang yang meninggalkan sholat. Dia akan sayang sama orang yang suka berzina. Dia, maksudnya bagaimana sayang? Dia akan sayang minta sama Allah Ta'ala agar orang-orang ini diberi hidayat dan keluar dan menjadi masuk di jalan yang benar. Itu tandanya. Dia nggak akan ngeremehkan orang. Dia nggak akan merasa dirinya lebih baik. Itu tandanya. Dia nggak akan merasa bahwa saya lebih afdal, saya sudah benar, kamu nggak benar. Nggak akan. Karena itu semua belum ada kepastian selama kita belum masuk surga. Yang benar sekarang besok bisa berubah menjadi lebih jelek. Yang jelek sekarang belum tentu besok dia akan jelek, bahkan dia bisa menjadi lebih baik daripada kita. Paham ya? Jadi tanda yang perlu dilihat itu tandanya dari itu. Ada nggak sifat rahmat sebagaimana yang dibawa oleh Rasul SAW, sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat? Ketika mereka mau wafat saja mereka masih mikirin saudaranya ngasih minum air. Ada nggak sifat seperti itu? Kalau kita masih merasa diri kita lebih baik, ya berarti ada kesalahan ilmu yang dia ambil. Sholat itu tujuannya ibadah, sholat, ngaji, belajar, apalagi haji, umrah, apalagi puasa, apalagi qiyamul lail, apalagi bertasbih, bertahmid, bertahlil, apalagi semua macam ibadah tiada lain kecuali menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita. Kalau hati kita tidak ada rahmat, tidak ada sayang, berarti proses penurunannya salah. Proses penurunannya salah. Atau mungkin nggak maksimal. Ada rahmat masuk ke dalam hati kita tapi nggak maksimal. Banyak orang sholat, dia singgung saudaranya, dia omong nggak benar. Bukan sholatnya yang salah, dianya yang nggak benar. Dia melakukan ibadah, proses dia cari spiritualnya dia nggak benar, dia nggak tahu tujuannya atau gurunya salah, itu perlu dibedah lagi gitu. Kayak seperti orang dokter ketika nggak menemukan ini orang sakit tapi nggak ketemu sebabnya apa, ya dia harus dibedah semuanya itu. Insya Allah ini yang sedikit ini bisa difahami. Baik, alhamdulillah sudah dijawab secara lengkap ya. Ini ada
persoalan pertanyaan dari teman-teman ini juga yang relate sama kehidupan ya. Izin bertanya, bagaimana kita menghilangkan rasa benci kita ke orang lain? Misalkan saya pernah punya masa lalu yang pernah ditipu orang ketika mengikuti bisnis online. Jadi dulunya pernah bisnis online kemudian ditipu, dan bagaimana untuk menghilangkan rasa bencinya seperti itu, Bit? Iya. Menghilangkan rasa benci kita. Ya, menghilangkan rasa benci yang ada di dalam hati kita. Sebenarnya gampang itu. Ya, gak usah dipikiri. Tidak usah dan kita pahami bahwasannya apa yang kita hadapi dari problem-problem tadi itu. Sebenarnya itu adalah pendidikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita bisa menjadi jiwa yang lebih baik. Ya sudah, situ saja sudah. Kalau kita paham itu, kita nggak akan mudah marah. Karena mau sama siapapun, kadang itu ada yang dicoba dengan temannya, ada yang dicoba keluarga, ada yang orang tuanya, masya Allah, aduh, babe, saya punya orang tua, masya Allah, nggak mufakat. Ya, yang ini macam-macam. Sebenarnya intinya itu loh pembelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa menjadi lebih baik. Ya, nah, insya Allah bisa paham ini. Ya, baik, jadi tidak usah direken dan disadari pasti ada hikmahnya. Ini ada yang bertanya, Raisen, Mbak Filda. Silahkan Mbak Filda untuk bertanya langsung kepada Habib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini, Bib. Terkait yang kadang-kala banyak di antara kita memiliki ilmu yang mumpuni atau lebih kebaikan terhadap orang lain yang fakir ilmu. Namun bagaimana jadinya jika seorang fakir ilmu tersebut bisa dibilang tidak paham-paham mengenai apa yang kita sampaikan, walaupun kita sudah berulang kali menyampaikannya. Lalu apakah kita harus tetap mengajarinya sampai paham, atau bolehkah kita berhenti dalam itu menjadi tanggung jawab seorang guru ketika pemahaman yang kita tangkap berbeda dengan apa yang dimaksud oleh guru tersebut? Terima kasih. Coba diulangi lagi, agak kurang jelas tadi pertanyaannya karena sinyal mungkin. Coba diulangi lagi. Siapa? Coba diulangi Mbak Filda. Pertanyaannya tadi. Ya, maaf. Pertanyaannya tadi ya. Apakah kita harus tetap mengajarinya sampai paham? Ketika kedua itu, apakah menjadi tanggung jawab seorang guru ketika pemahaman yang kita... Terima kasih. Halo? Kurang lebih pertanyaannya tadi, apakah menjadi tanggung jawab seorang guru sampai muridnya tadi paham ketika mengajari? Seperti itu ya, Mbak? Kurang lebih seperti itu, Bit. Iya. Mengajar itu ya, memberikan pemahaman, memang kewajiban daripada seorang guru harus bisa memberikan pemahaman yang benar-benar maksimal. Tapi itu juga ya tergantung daripada si murid tadi itu juga ya. Ya kalau memang orangnya agak lemah pemahamannya ya agak sulit. Tapi ya sebagai guru tetap harus sabar ya dengan cara apapun dan bagaimana ya untuk bisa memberikan pemahaman. Jangan sampai salah memahami, itu yang paling penting. Jangan sampai salah memahami. Tetap menjadi tanggung jawab daripada seorang guru. Jangan sampai salah memahami. Ya mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, alhamdulillah sudah terjawab. Apakah teman-teman ada yang bertanya lagi? Bisa raise hand. Sudah tidak ada ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman.
rangkaian sesi diskusi sudah berjalan dengan sangat lancar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Termasuk teman-teman ini sangat interaktif sekali ya, sudah banyak bertanya dari tadi. Tadi kita sudah mendapatkan pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali, mulai dari bagaimana untuk meraih sisi spiritual yang baik, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, sampai wujud dari pengaplikasian dalam meraih sisi spiritualitas yang baik itu seperti apa. Dan tadi juga sudah terjawab semuanya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Semoga materi yang telah diberikan bermanfaat untuk kita semua. Baik, mungkin dari Habib ada